Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Sering gak sih nih kita merasa kalau build PC itu pasti rese nih kalau berurusan sama kabel. Apalagi kalau gap antara top panel itu sempit banget. Pusing dah tuh kalau ada yang udah salah colok. Keluh kesah ini telah didengar nih sama produsen hardware dan mereka pun memberi solusi dengan memindahkan colokan motherboard ke bagian belakang. Seperti Asus di sini menyebutnya dengan Back to the Future atau disingkat BTF, yang mana seri motherboard B760M TUF mereka punya colokan di belakang. Terdengar menjanjikan nih karena PC bakal terlihat lebih estetik seperti bebas kabel dari depan dan juga dari sisi teknis akan lebih terbantu karena kabel yang dicolok lebih bebas hambatan sebab sekarang posisinya di belakang. Tapi ini adalah sesuatu yang nggak umum, sehingga apakah hal seperti ini bakal bersifat eksklusif? Jadi harus banget nih pakai casing buatan Asus, atau bakal jadi standar de facto yang nanti produsen pihak ketiga boleh-boleh aja nih pakai konsep ini. Untungnya sih Asus nggak pelit berbagi sebab produsen casing pihak ketiga diizinkan untuk mengadopsi konsep seperti ini. Dan muncullah casing seperti Ragnarok dari brand NRX. Singkat cerita, soal NRX ini merupakan brand asal China yang punya banyak jenis produknya selain casing. Di channel ini pun sebelumnya pernah bahas liquid cooler mereka yang kualitas dan performanya cukup oke. Yang selengkapnya sih bisa kalian silahkan cek video tersebut. Di Indonesia sendiri brand ini dinaungi oleh distributor PT Enlight Indonesia yang juga sama-sama megang casingnya Enlight dan juga power supply Silverstone. Nah, casing Ragnarok sendiri merupakan casing Aquarium Micro ATX, jadi secara dimensi itu dia nggak tinggi-tinggi amat, melainkan lebih melebar dan memanjang. Karena ini casing Aquarium, tentu side panel kacanya ini jadi paling ditonjolkan di sini, dan desainnya ini frameless, jadi bakal estetik banget nih kalau perakit pakai casing ini. Kemudian yang bikin makin menarik lagi adalah hampir semua panelnya ini punya mekanisme lepas pasang screwless, yang tentu ini bakal mempermudah banget sih kalau ingin lepas pasang. Adapun top panel dan side panel belakang menggunakan desain mesh, jadi airflow-nya itu masuk dari bagian ini, tapi sayangnya tidak dilengkapi dengan dust filter. Tapi tetap ada dust filter kok di casing ini, yang letaknya ini ada di bagian bawah, yang tentu juga bisa dilepas pasang tanpa baut juga. Soal build quality, gue rasa bukan yang paling the best untuk di kelasnya, tapi nggak murahan juga nih kayak casing ratusan ribu. Nggak ada parts yang mudah wobble di casing ini, dan juga untuk rangka intinya udah cukup oke dan cukup solid juga. Soal fan support di sini banyak banget nih. Di bagian side panel kalian bisa pasang 3 fan 120 mm atau radiator 360 mm. Lalu di bagian belakang kita bisa pasang 1 fan 120 mm atau radiator 120 mm. Dan untuk top panel bisa dipasangkan 3 fan 120 mm atau radiator 360 mm. Jadi totalnya ini bisa dipasang sampai 7 fan 120 mm. Tapi di sini kita masih bisa tambahkan lagi nih di beberapa spot. Kayak di bagian bawah ini kita masih bisa muat pasangkan fan 120 mm. Dan juga di atas power supply slot ini kita bisa pasangkan 2 buah fan lagi. Sekarang kita lihat nih I/O port casing ini. Di sini cukup menarik nih karena lumayan lengkap, termasuk juga dapat USB Type-C yang udah support bandwidth mencapai 10 gigabit per second. Jadi ini USB Type-C yang beneran USB Type-C, bukan yang slotnya aja nih USB Type-C, tapi masih pakai speed USB 3 biasa. Kemudian lanjut ke bagian belakang atau ke bagian side panel sebelah nih. Seperti biasa di sini sebagai tempat memasang storage dan power supply. Untuk storage bay ini terdapat di belakang persis motherboard yang bisa kita copot dengan mudah. Gue rasa sih kalau pemasangannya vertikal kayak gini nggak disaranin nih pasang hard disk. Walau sih ya di sini storage bay-nya support aja. Kemudian untuk power supply ini kita bisa pasangkan 4 vector ATX seperti biasa. Tapi menariknya tempatnya ini luas banget yang kayaknya bakal bermanfaat nih untuk ngumpetin kabel yang semeraut nanti. Lalu untuk jalur-jalur kabel di sini cukup berlimpah nih, tapi belum dilengkapi semua dengan rubber grommet yang di sini hanya terdapat di atas power supply slot ini aja. Dan ini dia nih yang jadi selling point dari casing ini, yaitu adalah support motherboard Asus BTF. Yap, motherboard Asus TUF B760M BTF ini bisa dipasangkan kok ke casing ini. Jadi untuk akses semua colok menyolok itu di belakang semua, dan di bagian depan itu bakal bebas kabel. Oke nih, langsung aja gua simulasikan rakit PC ke casing ini. Untuk motherboard seperti yang tadi gue sebutkan, gue bakal pakai Asus TUF Gaming B760M BTF Wi-Fi DDR4. Yang kemudian bakal gue tandem nih dengan CPU Intel Core i5 13600KF. Kemudian untuk RAM gue akan pakai tim DDR4 32GB 3200MHz.
Dan storage-nya gue akan pakai Acer AS2280P4 1TB NVMe Gen 3. Lanjut untuk CPU cooler, gue akan pakai NRX DT-Force 360 yang sebelumnya udah gue sempet review nih barangnya. Dan ini udah support LGA 1700 dan cukup oke kok, menjinakkan 13600 KF. Nah, karena casingnya juga belum include fan, maka gue akan pakai fan 120 mm dari NRX Baltic yang mana udah support ARGB. Hanya aja konektornya di sini masih sebatas Molex, jadi nggak bisa atur-atur speed fan. Lalu ini dia nih, untuk dapur pacu grafisnya, gue akan pakai Asus Dual RTX 4070 Super. Yang ukurannya ini compact dan versi warna hitam ini bakal cocok nih sama warna casingnya. Dan terakhir untuk power supply, gue akan pakai Asus TUF Gaming 850W yang udah full modular dan punya kabel 12 VHPWR karena udah ATX 3.0. Ini kabel-kabelnya udah sleeve jadi kayak udah pakai kabel mode aftermarket nih. Dan kelebihannya ini bikin jadi fleksibel banget untuk digerak-gerakin. Tentunya ini bakal lebih worry free nih untuk colokan 12 VHPWR-nya yang takut ketekuk pas mau masang nanti. Dan tentunya di sini punya garansi power supply sampai 10 tahun nih. Nah, ini dia nih, tampilan rakitan PC pakai casing NRX Ragnarok. Di depan ini terlihat nyaris clean tanpa kabel, kecuali colokan power GPU-nya aja. Sebab mostly perkabelan ini dicolok di bagian belakang semua. Lalu desain kaca yang frameless gini bikin kita bisa lebih banyak show off nih jeroan PC-nya. Apalagi kita pakai rakitan yang RGB-RGB kayak gini yang tentu bisa bikin tambah rame nih isinya. Berikut di sini beberapa tes singkat video game menggunakan rakitan PC ini. Selanjutnya, gue akan tes suhu CPU dan GPU untuk melihat airflow dari casing ini. Bisa dilihat, suhu saat side panel dibuka dan ditutup tidak terlalu memiliki perbedaan yang signifikan, yang berarti airflow dari casing ini cukup baik. Nah, untuk harga casing NRX Ragnarok sendiri nggak nyampe 1 jutaan kok, dan kalian dengan harga segini udah dapetin casing yang support Asus BTF. Sayangnya aja sih casing ini hanya support motherboard micro ATX, jadi agak terbatas nih pilihan motherboardnya. Cuman untungnya casingnya cukup panjang dan lebar, jadi muat banget nih untuk dipasangkan AIO 360mm. Serta juga muat kok dimasukin GPU yang bongsor, yang kayaknya sih masih muat nih karena space-nya masih banyak banget di sini. Menurut kalian gimana nih rakitan kali ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Gue pribadi sih berharap makin banyak lagi nih opsi casing yang support BTF kayak gini, karena konsepnya cukup unik dan lumayan ngebantu nih dari sisi teknikal. Dan mungkin segitu dulu nih untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian gak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri. See you on the next video.